Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hasanata bi sunnati kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalilata al khair wa tiba'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Atau ba'du, kita lanjut ke pembahasan berikutnya dari marfu'atul asma, isim-isim yang dirofakkan. Kemarin kita sudah bahas 4, fa'il, naibul fa'il, mubtada, dan khobar. Nah, sisa 3, isim kana, khobar inna, dan tawabi'ah. Nah, 3 yang belakang ini nanti juga akan berlaku di mansubat dan di makhfulat nanti. Ya, di makhfulat nggak ada, di mansubat dan di mansubat. Nah, kalau tawabi ada di makhfulat. Nah, makanya ini pembahasannya sekali bahas saja, nanti di makhfulat kita nggak bahas lagi. Ya. Cuma bedanya nanti kan kalau di sini isim kana, ya kalau di mansubat nanti isim inna. Nah, kalau di sini khobar inna, nanti di mansubat khobar kana, seperti itu. Nah, apa maksudnya nanti kita akan bahas di sini. Nah, kita ganti screen aja. Ini nanti kita baru ke sini. Nah, kita belajar yang namanya, istilahnya itu ada namanya amil nawasikh. Sebelumnya kita ada amil jawazim atau amil jazm, ada amil nawasib, amil nasab, ada amil nawasikh atau amil nasakh. Nawasikh ini kan terambil dari nasakh, membatalkan, menghapuskan. Nasakh, nasikh, mansukh, membatalkan ayat, dibatalkan ayat. Nah, kenapa dinamakan amil nawasikh? Karena dia membatalkan kerja atau hukum dari suatu kalimat. Nah, amil nawasikh ini masuk ke dalam mubtada dan khobar. Jadi nanti kalau dalam susunan kalimat, ya ada mubtada, ada khobar. Ini susunan asli. Nah, nanti ada amil nawasikh, nah terletak di sebelumnya, amilun naskhi. Amil nasakh ini masuk ke mubtada dan khobar. Nah, tadi nawasikh itu artinya kan membatalkan, ya, atau menghapuskan. Membatalkan atau menghapuskan. Apa maksudnya membatalkan? Membatalkan atau menghapuskan kerjanya si mubtada dan si khobar. Artinya nanti kalau kemasukan amil nasikh, hukum mubtada hilang, hukum khobar hilang, menjadi hukum yang baru. Nah, apa hukumnya? Nah, tergantung kepada amil nasakh yang masuk nanti. Nah, itu pengertian sederhana dari amil nasakh. Nah, amil nasakh terbagi 3. Ya, amilun naskhi atau amil nawasikh itu, atau kita singkat jadi nawasikh. Nawasikh itu terbagi 3. Nah, yang pertama namanya kana wa akhwatuha. Yang kedua namanya inna wa akhwatuha, ya, dan teman-temannya. Ada berarti dia nggak cuma sendiri, ada temannya. Yang terakhir zonantu, zonna atau zonantu wa akhwatuha. Nah, cuma nanti yang ini dikasih bintang. Ya, nanti ini kenapa dikasih bintang? Nanti kita bahas di bab zonna. Nah, sederhananya ada kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan zonna wa akhwatuha, ya, atau zonantu wa akhwatuha. Bisa zonna wa akhwatuha atau zonantu wa akhwatuha. Ya, hanya masalah tasrif. Ya. Tidak, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan zonna wa akhwatuha, ya, atau zonantu wa akhwatuha. Nah, kita masuk yang pertama, kana wa akhwatuha. Nah, kana wa akhwatuha, nanti temannya kita cari di belakangan ya. Yang penting tahu fungsinya kana ini. Kana wa akhwatuha itu apa?
merofakkan mubtada, ya. Ada mubtada, ada khobar kan. Nah, secara asal hukum mubtada apa? Marfu. Marfu dia secara asal. Hukum khobar secara asal apa? Marfu juga, ya kan? Namanya marfu'atul asma, ya pasti marfu. Tapi kalau kemasukan kana di depannya, ya, kemasukan kana atau teman-temannya, maka kana ini membatalkan hukum mubtada marfu menjadi marfu juga, tapi bukan mubtada namanya lagi. Dia tetap marfu tapi bukan mubtada, namanya isim kana. Isim kana namanya. Nah, jadi kan kalau sebelumnya mubtada ini marfu karena apa? Karena dia nanti ada namanya amil maknawi gitu. Nah, tapi nanti kalau sudah menjadi kana zaidun misalkan, kana zaidun titik, ya kita belum masuk khobarnya, kana zaidun titik. Kenapa zaidun menjadi marfu? Bukan karena amil nama maknawi lagi, bukan karena dia mubtada lagi, tapi karena kemasukan kana. Makanya hilang mubtada di sini. Itu yang dimaksudkan menghilangkan kerja atau menghapuskan kerjanya mubtada. Berarti nggak ada lagi mubtada kalau kemasukan kana, meskipun kananya masuk ke mubtada. Nah, kalau khobarnya baru ada kelihatan perubahannya. Khobarnya ketika kemasukan kana, dia berubah menjadi mansub. Berubah menjadi mansub. Dan namanya berubah menjadi khobar kana. Ya. Jadi karena ini membuat mubtada yang sebelumnya rofa karena mubtada menjadi rofa karena isim kana, merubah khobar yang marfu menjadi mansub, menjadi yang semula khobar menjadi khobar kana. Sebenarnya sesederhana itu, ya. Jadi misalkan Zaidun qaimun, ya. Kalau kemasukan kana Zaidun qaiman. Iman, udah gitu aja. Nah, ini namanya amil nasakh. Ini namanya isim kana. Ini namanya khobar kana. Udah gitu aja, sederhana itu. Ini yang dimaksudkan isim kana. Jadi ini mirip sekali dengan mubtada khobar, cuman hukumnya berubah gara-gara kemasukan amil nasakh. Nah, apa teman-teman kana? Nanti ada kana, amsa, asbaha, abaha, wala, batal, soroh, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama catatannya, sesuaikan nama isim dan khobarnya sesuai dengan amil yang masuk. Kalau misalnya yang masuk, misalnya asbaha Zaidun aliman. Nanti kan ada temannya kanan, dia ada asbaha. Ini namanya amil nasakh. Nah, ini namanya isim asbaha. Nah, gitu. Ini namanya khobar asbaha. Nah, jadi catatan pertama, sesuaikan nama isim dan khobarnya dengan amil nasakhnya apa. Nah, yang kedua, berlaku tasrifnya. Nah, karena kan bukan kebanyakan, semua dari isim kana yaitu semuanya fiil kan gitu. Aslinya fiil gitu. Makanya nanti kalau misalkan tidak berbentuk kana sekalipun, dia tidak berlaku hukumnya. Misalkan yakunu. Ya, karena kan yakunu mudhari'nya, yakunu Zaidun aliman. Ya berarti menjadi ini amil nasakh. Ini isim yakun, ya, isim yakun. Ini khobar yakun. Seperti itu. Khobar yakunu. Udah, sesederhana itu aja. Karena yakunu Zaidun aliman. Atau kun. Ya, kun aliman misalkan. Kun aliman. Nah, ini ambil nasakh. Nah, isimnya mana? Isimnya anta, karena fi'il amar. Ini jadi isimnya isim kun, ya.
Alima jadi khobar kun. Jadi tasrif berlaku. Mau berbentuk fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amar dia tetap berfungsi seperti itu. Ya. Nah, itu disebut dengan kana wa akhwatuha. Nah, yang kedua ada namanya inna wa akhwatuha. Nah, inna wa akhwatuha itu kebalikan dari kana wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha itu tarfaul isma, merofakkan isim wa tansibul khabar. Ya, kalau inna tansibul isma wa tarfaul khabar. Ya, jadi mubtada plus khabar. Nah, mubtada ini sebelumnya rofa dia, yang sebelumnya marfu, khabar juga marfu. Kemasukan inna dan teman-temannya, maka ini menjadi isim inna, ya, isim inna dan hukumnya menjadi mansub. Nah, ini menjadi khabar inna, hukumnya menjadi marfu. Nah, jadi kebalikan dari si kana tadi. Kalau kana yang dinasabkan itu mubtada'nya menjadi isim kana, kalau inna yang dinasabkan khabarnya menjadi khabar inna. Nah, tetap isim inna seperti itu. Ya. Jadi hilang mubtada khabar ketika kemasukan inna juga, makanya nasikh menghilangkan. Contohnya inna Zaidan alimun. Ya. Sesungguhnya si Zaid itu adalah orang-orang alim kan? Adalah orang alim, alimun. Nah, ini namanya amil nasakh. Nah, amil nasakh Zaidan ini isim inna. Isim inna, alimun ini khabar inna. Tuh. Nah, paham karena sama inna kan? Nah, terakhir ada nanti namanya zonna wa akhwatuha atau zonantu wa akhwatuha. Karena bentuknya harus selalu zonantu atau zona atau butuh maf'ulnya. Nah, kalau zonna ini masuknya juga ke mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar, dan fungsinya adalah merubah kedua-duanya ini menjadi nasab keduanya. Ya. Ini jadi nanti namanya maf'ul satu, bukan isim zonna tapi maf'ul satu dan hukumnya mansub. Ya, berarti kalau ini namanya maf'ul 2 dan hukumnya mansub juga. Kalau kemasukan si zonantu ini. Ya, misalkan kan Zaidun alimun. Zaidun alimun itu mubtada khabar. Kemasukan kana Zaidun aliman. Kemasukan inna Zaidan alimun. Nah, kalau kemasukan zonantu jadinya zonantu Zaidan aliman. Zonantu Zaidan aliman. Ya. Zaidan jadi maf'ul 1 mansubun wa alamatus nasbihi fathatun wa fa'il karena ismul mufrad. Aliman maf'ul 2 mansubun wa alamatus nasbihi fathatun wa fa'il karena ismul mufrad seperti itu. Ya. Paham fungsinya karena inna sama dhanna? Ya, kalau dhanna juga berlaku tasrifnya. Ya zunnu nanti kalau ketemu ya berlaku juga. Ya, seperti itu. Nah, kenapa tadi kita katakan zonantu ini kasih tanda bintang? Karena tidak semua ulama nahwu yang mengatakan zonantu itu amil nawasih. Ya. Justru yang lebih banyak itu mengatakan zonantu itu fiil biasa yang punya dua maf'ul. Jadi dia itu fiil biasa. Makanya nanti ada orang mengirobkan zonantu itu fiil tu itu fa'il. Ada nanti yang seperti itu cara menasabkan, cara mengirobnya. Nah, makanya di sini perbedaan pendapat. Jadi bisa nanti zonantu itu menjadi amil nawasih. Ya, bisa menjadi fiil fa'il biasa yang punya dua maf'ul gitu. Seperti itu. Ya, makanya kita kasih bintang. Tapi kalau kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha itu pasti dia amil nasakh tanpa khilaf seperti itu. Nah, kita ke matanya untuk mengetahui apa aja teman-temannya. Teman-temannya harus dihafal semua. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'anallahu bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina bidarain amin. Babul awamil dakhilati ala mubtada'i wal khabar. Bab amil-amil yang masuk ke dalam mubtada dan khabar. Amil yang masuk ke dalam atau maksudnya amilun naskhi atau amil nawasikh.
Wahya salah satu asya ada 3. Ambilnya ada 3. Kana wa akhwatuha 1, inna wa akhwatuha 2, dhanantu wa akhwatuha 3. Fa amma kana wa akhwatuha yang pertama, ya, fa innaha hukumnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mubtada'nya menjadi isim kana atau isim asbaha atau isim abha, hukumnya tetap rafa. Tapi karena kana, ya, khabarnya menjadi khabar kana atau khabar asbaha, khabar abha, hukumnya menjadi mansub karena kana atau teman-temannya. Apa saja? Kana, 1, kana, amsa, asbaha, abha, walla, bata, sara, laisa, mazala, manfa'ka, ma fati'a, ma bariha, madama. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 karena wa afatuha itu ada 13 semuanya. Ya. Wa ma tasarrafa minhu, dan semua tasrifnya juga berlaku. Artinya nggak cuma fi'il madhinya, ini kan fi'il madhi semua bentuknya. Nah, nanti kalau misalkan di fi'il mudhari juga boleh. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, kenapa Allahu isim lam yakun? Allah tidak, lam yakunillahu artinya kan tidak, lam. Nah, Allah tidak. Nah, Allahu kenapa isim lam yakun dari seperti itu. Ya, jadi karena amsal fa'lah wala batasura laisa madalla manfa'aka mafatiha mabariha madama seperti itu. 13 semuanya. Contohnya nahwu kana wa yakunu wa kun. Jadi kalau ada kana, ada mubtada khabar setelahnya itu isim amil nawasih. Begitupun dengan asbaha dan selainnya. Kana zaidun qa'iman. Kana amil nasakh, zaidun isim kana, qa'iman khabar kana. Laisa amil nasakh, amrun isim laisa, syakhisan khabar laisa. Wa ma asbaha zalika, seperti itu ya. Hafalkan aja. Karena amsa asbaha Allahu la batasara laisa ma'ala manfa'aka mafatiha mabariha madama. Ya, madama. Manfa'aka mafatiha mabariha madama. Ada 13. Yang kedua namanya inna wa akhwatuha. Nah, inna wa akhwatuha, wa amma inna wa akhwatuha yang kedua, hukumnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kebalikan dari kana. Ya, dia merubah mubtada menjadi isim inna, hukumnya menjadi mansub, dan merubah khobar menjadi khobar inna, hukumnya tetap rafa. Nah, dia ada berapa? Ada 6. Inna 1, inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Ya, ada 6. Inna zaidan, taqulu nih contohnya, inna zaidan qa'imun, inna amil nasakh zaidan isim inna qa'imun khabar inna. Laita amil nasakh amrun isim laita, syakhisun khabar laita. Wa ma asbah dzalika, yang serupa dengan itu. Ya. Wa makna inna wa anna li taukid. Faedahnya apa? Inna anna ini maknanya li taukid. Jadi misalkan kalau antum mengatakan Zaidun qaimun, ya. Zaid itu berdiri. Zaid itu orang yang berdiri. Tapi kalau kita tambahkan inna Zaidan qaimun, sungguh benar-benar Zaid itu orang yang berdiri. Kita memperkuat kalimat yang kita kita ucapkan seperti itu. Ya. Kalau misalnya antum ngomong sama sesama muslim, ya Muhammadun Rasulullah, orang percaya saja. Kenapa? Karena dia muslim. Tapi kalau ke non muslim, nggak bisa bilang Muhammad Rasulullah. Coba bilang sama orang Kristen yang hari ini lagi apa hari ini itu kan, lagi nyanyi di gereja. Nah, Muhammadun Rasulullah, mereka nggak percaya, harus pakai penguat inna Muhammadan Rasulullah atau anna Muhammadan Rasulullah. Nah, karena fungsinya litaukid, penguat dari apa yang akan kita sampaikan. Ya. Lakinna wa ka'anna. Lakinna ini nanti kan fungsinya istimraq, nanti kan pengecualian. Nanti kita bahas nanti di bab itu aja, amil-amil yang lain. Ka'anna itu penyerupaan. Ka'anna Zaidan apa ya misalnya? Aliman. Ka'anna Zaidan alimun. Seolah-olah si Zaid itu seperti orang alim, ya, belaga alim. Ka'anna Zaidan alimun. Laita la'alla ini sama dengan harapan aja. Laita Zaidun aliman, ya. Zaid berharap, ya, semoga Zaid menjadi orang yang alim. La'alla Zaidan alimun, semoga Zaid menjadi orang yang
apa namanya, orang yang alim. Ini hanya makna-maknanya aja. Nanti apa namanya, di kemarin kan sudah ada terjemahan kitabnya tuh. Nah, itu amil-amil ini kalau kita bahas satu kan panjang kan. Cari aja terjemahan di sana ya. Dari amil nasab, amil jazam, amil nasif, amil nawasif. Ya. Yang terakhir zonan tu akhwatuha. Ini tadi yang kita bilang ada khilaf ya. Ada khilaf bainal ulama yang mengatakan sebagian itu amil nasab, sebagian hanya fiil fa'il biasa yang punya dua maf'ul. Ya wa amma zonan tu akhwatuha tugasnya tansibul mubtada wal khabar ala annahu maf'ulani laha. Ya. Jadi hukumnya dia menasabkan mubtada dan menasabkan khabar dan keduanya menjadi maf'ul. Ya, maf'ul 1, maf'ul 2 ya, maf'ul 1, maf'ul 2. Apa saja temannya? Dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11. Ada 10. Ya, ini enggak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10. Dhanantu akhwatuha. Aku zonan tu Zaidan qa'iman. Ya, ini tadi bisa jadi fi'il fa'il di maf'ul 1 maf'ul 2 atau amil nasab maf'ul 1 maf'ul 2. Ra'aitu amran syakhisan wa ma asybah dzalika, dan apa yang serupa dengan itu semua seperti itu. Ya. Itu namanya amil nawasakh. Selesai amil nawasikh seperti itu. Ya, selesai amil nawasikh. Nah, sekarang berarti sudah berapa? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, apalagi yang marfu, isim kana marfu, terus khobar ina. Nah, apa maksudnya, kenapa ya? Nah, nanti di nasab kita nggak bahas lagi yang nawas, kita sudah langsung tahu yang nasab adalah khobar kana, terus isim Ina, ina, terus mubtada, maf'ul, maf'ulnya zonantu. zonantu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke tawabi' namanya lagi ya, at-tawabi'. Ya. Yang terakhir nih, isim marfu yang terakhir atau wabi'. Nanti ini berlaku juga untuk ambil nasab, apa namanya, nawasibul asma dan apa namanya, mansubatul asma dan maf'ulatul asma atau majruratul asma. Nawasib. Tawabi'. Ini terambil kan dari tabi'. Asalnya tabi'. Nah, artinya kan yang mengikut. Nah, kalau ada yang mengikut berarti ada yang diikuti. Namanya matbu'. Al-matbu'. Al-matbu' yang diikuti. Nah, apa maksudnya? Jadi tabi ini dia mengikuti hukum dari si matbu' yang diikuti. Nah, sederhananya seperti itu. Tawabi ini jamak dari tabi'. Fawail. Nah, jadi tabi' itu mengikuti dari yang matbu'. Kira-kira kalau dalam susunan kalimat yang lebih dahulu muncul tabi'nya dulu atau matbu'nya dulu? Matbu'. Pasti matbu'nya dulu akan ketemu. Tapi kita bisa menghukumi matbu' setelah ketemu si tabi'. Tabi' ini di belakang, tapi gara-gara si tabi' ini kita nanti akan ketemu sama si matbu'. Contohnya sederhana gini. Ya, misalnya ra'aitu. Ya, ra'aitu rajulan aliman. Misalnya. Aku bertemu seorang pria yang alim. Nah, kalau dari segini, kan alim ini kan tabi'. Ya. Nah, rajulan ini matbu'. Nah, pasti yang namanya mengikut, ya pengikut pasti setelah yang diikuti gitu. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kaidah pertama. Yang kedua, tapi kita nggak bisa langsung bilang ini matbu', nggak bisa. Kenapa? Karena kan kita belum ketemu tabi'nya, belum ada pengikutnya. Maka pasti akan ketemu, oh ini tabi'. Nah, berarti dia harus punya tabi'. Tabi'nya pasti di belakangnya. Seperti itu. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, tabi' ini ada 4 macam. Ya, tawabi' itu ada 4 macam. Ada namanya na'at, ada namanya atof, ada namanya taukid, ada namanya badal. Ya, na'at, atof, taukid, badal.
Naat atau taukid badal. Kita masuk satu-satu. Apa maksudnya naat? Naat itu sifat. Ya, naat itu sifat. Ya, naat itu sifat. Ya, berarti artinya yang. Bagaimana cara membuat naat? Ya, antara sifat dengan yang disifati, antara tabi dan matbu'nya harus sesuai 4 dari 10. Ya. 4 dari 10 harus sama. Pertama, kalau dia marfu, ya, kalau misalnya matbu'nya marfu, maka naat tabi'nya juga harus marfu. Kalau mansub juga harus mansub. Kalau majrur juga harus majrur, harus sama. Terus yang kedua, kalau naatnya ma'rifah, sebaliknya itunya juga ma'rifah. Tapi kalau nakirah juga nakirah. Terus yang ketiga, kalau dia mufrad, ya mufrad juga itunya yang diikutinya. Kalau musanna, musanna juga harus sama juga. Kalau jamak, jamak juga. Jangan dibeda-bedakan. Yang terakhir adalah apa lagi tuh? Marfu, mansub, majzum, majrur, ma'rifah, nakirah, mufrad, musanna, jamak. Apa lagi ya? Satu lagi. Ada satu kriteria lagi, cuman lupa. Anas muzakkar, Ustaz? Muzakkar, mu'annas. Kalau dia muzakkar, muzakkar juga. Kalau dia mu'annas, mu'annas juga. Muzakkar atau mu'annas. Nah, ada 10 poin kan, marfu, mansub, majrur, ma'rifah, nakirah, mufrad, musanna, jamak, muzakkar, mu'annas. Nah, dari 10 poin ini 4 harus sama. Nah, 4 itu apa? Ininya 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau dia marfu, marfu juga ikut juga. Kalau mansub, mansub juga. Kalau majrur, majrur juga. Kalau ma'rifah, ma'rifah, nakirah, nakirah. Seperti itu. Ya. Ada 4 dari 10 harus sama. Nah, kalau mubtada, 1 nggak berlaku. Ya, kenapa? Karena mubtada pasti marfu, khabar pasti marfu. Ya. Ma'rifah nakirah nggak berlaku. Kenapa? Karena mubtada itu ma'rifah, khobar itu nakirah nggak berlaku. Nah, di mubtada khobar yang berlaku cuma ini, nomor 3 dan nomor 4. Berarti mubtada khobar harus sama 2 dari 5. Gitu. 2 dari 5. Kalau mubtada khobar, kalau naat 4 dari 10. Nah, itu yang membedakan. Contoh. Jadi misalkan kalau kita bilang Zaidun, ya, harus ada 4 kriteria keluar. Dia ini marfu, dia ini muzakkar, dia ini mufrad, dan satu lagi mufrad muzakkar, dia itu nakirah kan. Dia ma'rifah. Dia ma'rifah. Ya. Berarti nanti sifatnya juga harus 4 ini. Ya misalnya alimun. Nah, marfu'nya dia harus marfu juga. Ya. Jadinya al-alimu kan. Ini marfu bidhammah, muzakkar dia nggak ada tambahan mudhaf, mufrad dia bentuk mufrad, ma'rifah dia dengan alif lam. Berarti Zaidun al-alimu. Berarti kalau dalam jumlah misalkan haza Zaidun al-alimu. Haza Zaidun al-alimu. Ra'aitu Zaidan al-alima. Nah, kalau ra'aitu Zaidan alimun, ra'aitu Zaidan aliman itu jadi ra'aitu wa akhwatu akan dhanna wa akhwatu tadi kan. Dhanantu, hasibtu, hafiltu, ittakhadtu, ra'aitu seperti itu. Ya. Atau yang gampang orangnya nggak usah beda-beda kan. Al-talibu al-alimu. Nah, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, sama-sama ma'rifah. Ini dengan alif lam, ini dengan alif lam. Kalau tadi kan satu dengan alam, satu dengan alif lam. Terus satu lagi adalah sama-sama marfu. Dan nanti kalau sama-sama mansub, sama-sama mansub juga seperti itu. Itu namanya naat, artinya sifat yang. Ya, kalau naat kan udah sering dibahas, jadi kita nggak perlu definisi, nggak perlu panjang-panjang lah. Artinya ada yang harus terpenuhi 4 dari 10. Nah, kalau mubtada yang memberitakan yang diberitakan, ya harus sama 2 dari 5. Seperti itu. Yang 2 harus marfu dia dan harus ma'rifah nakirah sudah pasti, nggak perlu diubah-ubah. Seperti itu. Itu namanya naat. Nah, masih ingat kan yang ma'rifah ada apa saja? Ma'rifah itu kan ada ada 6 kan? Alam. Kayak Indomir. yang punya pasangan-pasangan. Dan satu apa aja yang ma'rifah itu? Nama orang. Alam namanya, alam. Isim alam.
Yang kedua Dhamir. alif lam. Alif lam. Atau terus Dhamir. apa? Apa sih? Isim mausul. Isim mausul isyarah. Nah, isim mausul itu apa aja? Isim mausul kan alladzi, Alladzani, alladzina, allati, allatani, allatani, allati. allati. Ada lagi isim isyarah. Hadza-dzani Nah, bahasa haulai. isyarah hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai. Haulai. 6 semua tuh. Nanti ada lagi, cuman itu aja yang pokok. Terus apa lagi? Dhamir. Malam, alif lam, isim mausul, isim isyarah, dhamir. Ya, dhamir. Semua dhamir itu ma'rifah. Ya, mau dhamirnya huwa, huma, hum, mau dhamirnya huha, ka, ki, kuma, kum, ki, kunna, ya. Tu, tunna, ta, ti. Nah, itu semua dhamir itu ma'rifah. Yang terakhir diidhofahkan kepada ya idhofah. Diidhofahkan kepada salah satu dari yang 5 ini. Ya, ketika idhofah dari salah satu yang 5 ini seperti itu. Ya. 6. Alam, alif lam, isim mausul, isim isyarah, dhamir, idhofah. 6 itu yang ma'rifah. Selain daripada itu nakirah. Ya. Seperti itu. Paham yang ma'rifah kan? 6. Nakirah yang lain. Berarti kalau rajulun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Nakirah ya. Kalau misalkan Muhammadun ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Karena apa Ma'rifah. ma'rifah? Isim alam. Karena alam. Karena alam. Karena alam. Nanti alam itu terbagi 3 masalahnya. Bukan isim alam, tapi alamnya terbagi 3. Nanti ada alam isim, alam kunyah, sama alam laqab nanti. Ya, nanti dibahasnya di bab kitab lain. Seperti itu ya. Paham yang naat ya? Nanti naat itu ada 2, ada naat sababi, ada naat. Cuma kita naat yang biasa aja, ya. Naat sababi nggak usah. Yang kedua atof. Atofnya juga nanti terbagi 2, ada nanti atof nasak, ya ada namanya atof yang biasa, yang biasa kita kenal ini. Nah, itu yang biasa aja, nggak usah yang ribet-ribet. Apa itu atof? Atof itu yang mengikuti karena ada huruf atof. Karena ada huruf atof. Contoh, ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Ya. Ja'a Zaidun wa Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Karena dia atof dari Zaidun. Nah, ini namanya Ma'tuf atof. Oh, ini atofnya. Itu Ini ya. namanya ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih, wawunya namanya harful Atof. atof. Tadi huruf atof ada 10. 10. Atof, ma'tuf alaih, ada huruf atof. Huruf atof itu waw, fa, summa, au, am, imma, bala, lakin, hatta. Nanti kita setelah ini nanti ketemu. Waw, fa, summa, nanti silakan dibaca aja. Oh ya, tadi kita belum nge-arab yang naat ya. Misalkan kalau naat ja'al ustazu al-alimu. Ustadz yang alim itu datang. Nah, di sini berarti ini mubtada, fiil. Di sini fa'il. Nah, di sini ketemu naat. Di sini berarti namanya man'ut. Gitu, i'rabnya. Ja'a Zaidun wa Muhammadun, ja'a ini fiil. Ya. Zaid itu harusnya dia jadi fa'il dulu ya. Zaid jadi fa'il. Ya. Wow, ketemu huruf atof, berarti ada ma'tuf. Ini namanya ma'tuf nanti. Ya, namanya ma'tuf. Ini ma'tuf. Kalau ada ma'tuf berarti temannya cari ma'tuf alaihnya. Ini ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Ya. Jadi kalau ini ada naat man'ut, ini ada atof, ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih, ada huruf atof. Ya, nanti huruf atof ada 10, nanti kita bahas di akhir. Terus yang ketiga namanya naat atof taukid. Taukid. Taukid.
Taukid ada dua, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Nah, apa taukid lafzi? Taukid lafzi itu mengulang lafaznya 2 kali. Contoh, jaa Zaidun Zaidun. Ada yang kayak gitu nanti. Jaa Zaidun Zaidun. Nah, jaa Zaidun Zaidun. Nah, ini fungsinya adalah memperkuat bahwasanya si Zaid itu datang, tapi dengan cara mengulang kalimatnya. Jaa Zaidun Zaidun. Ra'aitu Muhammadan Muhammadan. Maratu bi Muhammadin Muhammadin. Nah, diulang-ulang lafaznya. Atau jaa Zaidun. Kalau ingin memperkuat dia benar-benar datang. Seperti itu. Lafzi gampang ya, mengulang-ulang lafaznya. Berarti nanti ini fiil, ini fa'il, ini taukid, ini muakkad. Ini muakkad minhu. Ada muakkad minhu. Nah, yang maknawi yang repot. Nah, maknawi itu ada lafaz tertentu yang menjadi takkidnya. Apa saja lafaznya? Ainun, nafsun, ya, kila, kilta, sama kullu, terus ada lagi jami'u, sama ajma'u, dan teman-temannya. Nah, maksudnya apa? Biasanya ainu dan nafsu ini digunakan untuk semuanya bisa. Mufrad bisa, musanna bisa, jamak bisa. Tapi nanti menyesuaikan dia. Kalau kila-kilta ini digunakan untuk musanna, kalau kullu dan ketiga yang terakhir dia digunakan untuk jamak. Ini mufrad, musanna, jamak sebenarnya. Tapi ainu nafsu ini bisa digunakan untuk musanna dan jamak. Contohnya kita kasih contoh biar gampang. Ja'a Zaidun, ya. Ja'a Zaidun, ainuhu. Bukan matanya, tapi dia sendiri datang. Ja'a Zaidun ainuhu. Nah, syaratnya selain ajma'u tadi harus ada dhamir yang kembali kepada yang matbu'nya. Seperti itu. Ya, ja'a Zaidun ainuhu atau ja'a Zaidun nafsuhu gitu. Ya. Atau ja'al muslimani kilahuma. Ya, kalau ja'atil muslimatani kiltahuma. Kalau misalnya jamaknya misalkan ja'al muslimuna, ya, kulluhum, ja'al muslimuna kulluhum, ja'al muslimuna jami'uhum. Nah, ada dhamir yang kembali kepada ini. Seperti itu. Nah, tadi apa maksudnya ini bisa digunakan untuk musanna dan jamak? Ini juga bisa nanti misalkan ja'al muslimuna a'yunuhum. Jamakkan kalau dijamak. Kalau ini ja'al muslimuna anfusuhum gitu. Seperti itu. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk mufrad, musanna dan jamak juga. Nah, kalau musanna bagaimana? Artinya ja'ar rajulani a'yunuhuma. Dijamakkan taukidnya, yang mana menjadi apa taukidnya itu, tapi domirnya tetap musanna. Ja'al muslimani a'yunuhuma, ya, atau ja'al muslimani anfusuhuma, seperti itu. Ya. Nah, kalau seandainya itu kan yang berguna untuk ainun, nafsun, kila, kilta, kullun sama jami'un kan. Nah, kalau ajma'u itu nggak perlu pakai dhamir, tapi dia dijamakkan pasti. Misalnya ajma'una atau ajma'ina. Ja'al muslimuna ajma'un. Udah, itu aja. Nggak perlu pakai dhamir. Ya, seperti itu. Nah, nanti yang tabi'nya yang mana? Itu yang belakang-belakang tadi, ainuhu. Kenapa ainuhu bukan ainihi? Karena ainuhu dia dia tabi, mengikut ke mana? Ke muakkad. Mana dia muakkadnya yang sebelumnya itu. Nah, kenapa ajma'una bukan ajma'ina? Karena muslimuna. Seperti itu. Nah, itu yang namanya taukid. Paham enggak taukid? Jadi taukid itu lafaznya lafaz tertentu. Ya, kalau taukid lafzi mengulang lafaz, namanya lafzi mengulang lafaz. Kalau maknawi dengan lafaz-lafaz tertentu. Memperkuat sebuah kalimat pengucapan dengan lafaz tertentu. Ainun, nafsun, kila, kilta, terus ada kullun, ada jami'un, ada ajma'u. Seperti itu. Nah, terakhir badal. Nah, badalnya agak repot.
Badal itu pengganti namanya. Nah, menggantikan apa? Ada 4 jenis badal. Kul min kul, kul min kul, kulun min kulin. Ada ba'dun min kulin. Ya, ada badal istimal. Ya, terus terakhir ada badal ghalat. Ya, badal ghalat. Nah, badal kul min kul, badal ba'du min kul, ada badal istimal, ada badal ghalat. Nah, contohnya apa? Bentar. Kul min kul artinya seluruh dari badal menggantikan seluruh dari mubdal. Contoh, yang kul min kul dulu ya. Kul min kul. Ja'al ustazu Hasanun. Ustadz Hasan datang. Kita kan sering ngomong gitu. Ja'al ustazu Hasanun. Nah, di sini sama-sama ma'rifah dia. Berarti di sini badal dia. Nah, Hasan itu kan ustadz. Ustadz yang dimaksud si Hasan kan. Nah, itu yang disebut dengan badal. Berarti Hasan ini bisa menggantikan ustadz. Ustadz pun bisa menggantikan posisinya si Hasan. Nah, ini jadi mubdal minhu. Jadi misalkan kita bilang ja'al ustazu saja, apakah cukup? Cukup. Kita tahu ustadznya siapa karena alif lam kan ma'rifah. Ja'al ustazu kita tahu. Atau ja'a hasanun, bisakah? Bisa. Kita tahu maksudnya Ustadz Hasan. Ya, gabung keduanya bisa. Beda sama na'at man'ut. Na'at man'ut itu tidak menggantikan posisinya tapi dia melengkapi. Makanya kalau pelengkapnya belum yang dilengkapi enggak ada, ya pelengkapnya enggak ada. Misalkan ja'al ustazul alimu. Ja'al ustazul al-alimu ya. Ja'al ustazul alimu. Ja'al ustaz al-alimu. Nah, ja'al ustazu saja apakah kita tahu ustaz itu alim? Belum tentu. Ja'al alimu saja apakah kita tahu yang alim itu adalah ustaz? Belum tentu. Kita harus tahu dia ustaz alim itu ketika dilengkapi al-ustazu alimu. Makanya dia bukan badal. Alim bukan menggantikan ustaz, ustaz bukan menggantikan alim. Kalau ini ustaz bisa menggantikan Hasan, Hasan bisa menggantikan ustaz. Ustaz itu Hasan, ustaz. Nah, ini ustaz itu alim, alim belum tentu ustaz. Seperti itu. Itu namanya kul min kul. Nah, Hasan ini kan dengan ustaz kan 100% seluruhnya ustaz. Ya, Hasan ini ya ustaz seluruhnya dari atas sampai ke bawah. Ustaz ini ya dari atas sampai ke bawah. Makanya kul min kul, seluruh bagi seluruh. Nanti pahamnya ketika bahas ba'du min kul. Nah, sekarang ke ba'du min kul. Ya. Yang menggantikan itu posisinya separoh. Min kul. Contoh, hafiztul Qur'ana. Hafiztul Qur'ana sulusahu. Sepertiga ini apakah Al-Quran? Meskipun dia cuma sepertiga, apakah dia hafal Quran? Ya hafal kan? Tapi sepertiganya. Nah, Quran ini kan yang bagian seluruhan dari sepertiga ini. Nah, di sulus ini menggantikan si Quran, ya. Tapi sebagiannya saja, ba'du mingkul. Nah, biasanya menggunakan kalimat-kalimat setengah, sepertiga, seperempat, gitu. Nisfun, sulus, rubu, khumus, gitu. Ya. Akal tuh misalnya apa? Akal tuh samaka sulusahu. Aku makan sepertiga dari makanan yang tersedia saja. Ya. Atau misalkan saya katab tur risalata nisfahu. Ya. Saya menulis sebuah surat baru separuh. Gitu. Ba'du mingkul harus ada dhamir yang kembali kepada si mubdal minhu. Nanti yang ketiga namanya istimal. Nah, istimalnya agak mirip-mirip juga, tapi lafaznya berbeda. Contohnya, a'jabani Zaidan, a'jabani Zaidun, ya ilmuhu. A'jabani Zaidun ilmuhu. Nah, membuatku takjub si Zaid itu ilmunya. Nah, ini namanya badal. Ini kan hampir mirip sebenarnya ba'du mingkul sama istimal. Bedanya, kalau ba'du mingkul itu ada kullun juz'un. Ya.
mubdal min badalnya itu bagian juz'un dari yang kul, tapi kalau ihtimal itu bukan bagian dari yang kul, bukan bagian dari yang kul. Apakah ilmu itu bagian dari si Zaid, bagian pasti? Bisa nggak memahami? Sepertiga Al-Quran itu kan bagian dari Al-Quran, tapi ilmu itu bukan bagian dari Zaid. Ya, bagian dari Zaid itu tangan, kaki, muka. Ya, jadi bagiannya bukan juz'un. Apakah ilmun itu juz'un min Zaidin? Bukan kan? Bukan. Tapi dia menggantikan posisinya di sini. Nah, kalau yadun mungkin juz'un. Kalau ainun ya mata juz'un. Nah, itu bedanya badal istimal sama badal ba'du mikul. Sama-sama ada dhamir yang kembali ke zaidun. Ini mirip-mirip. Jadi separuh bagian dari seluruhnya sama-sama ba'du mikul dan istimal. Tapi kalau ba'du mikul hubungannya kulun dan juz'un. Kalau istimal hubungannya bukan kulun dan juz'un. Nah, kaidahnya gitu aja. Misalkan kita nggak tahu nih, sulus ini ba'du mikul atau istimal. Sulusul Quran itu ba'dul Quran atau enggak? Kalau ba'dul Quran berarti ba'dul mikul. Nah, ilmun itu apakah ba'du zaidin atau enggak? Kalau enggak kan berarti istimal. Seperti itu. Paham enggak maksudnya badal ba'du mikul sama istimal? Ya. Terakhir ada namanya badal ghalat. Ya. Nah, ini badal ghalat. Ada 3 juga. Ada badal bada namanya, bada. Ada nisyan. Ada satu lagi namanya ghalat juga. Badal ghalat ada yang badal ghalat juga namanya. Nah, contohnya sama, tapi aplikasinya berbeda. Contoh, Ja'a Zaidun, ya, Ja'a Zaidun Muhammadun. Ja'a Zaidun Muhammadun. Nah, ada orang bilang Ja'a Zaidun. Setelah beberapa saat Muhammadun. Ja'a Zaidun Muhammadun. Nah, apa itu badal bada? Dia ingin menyebutkan si Muhammad yang datang. Yang datang itu Muhammad, tapi tersebut oleh lidahnya si Zaid terlebih dahulu. Paham nggak? Misalnya dia ingin ngomong, siapa sih yang datang? Muhammad, tapi nggak sengaja menyebut si Zaid dulu gitu. Ya, Anda pernah sering nggak latah kayak gitu? Ibaratnya pengen ngomong A, tapi kedahuluan ngomong B gitu. Terus Anda perbaiki menjadi A. Gitu. Ja'a Muhammadun, ya, Ja'a Zaidun, Muhammadun gitu. Pernah nggak gitu? Dia ada nya ini kan di Arabnya juga gitu. Ja'a Zaidun, Muhammadun. Gitu. Nah, tapi pemaknaan kalau badal bada, kita ingin nyebutkan Muhammad, tapi lidah kita nggak sengaja nyebutin Zaid dulu. Nah, kalau badal nisyan, kita mau nyebutin Muhammad, tapi lupa, ternyata bukan Muhammad. Lalu setelah beberapa saat kita ingat, oh bukan Muhammad, tapi si Zaid. Atau misalnya gini ya, kalau dalam bahasa Indonesianya ya, yang nisyan ya, Torik mati. Bukan Torik, Sofyan. Nah, itu namanya badal nisyan. Kita inginnya nyebutnya kan Sofyan, tapi kesebut si Torik karena kita lupa. Bukan si itu deng, bukan Sofyan deng, tapi si Torik. Tapi kalau badal bada, dari awal kita udah berniat untuk menyebutkan si Sofyan, tapi kesebut Torik ya, gara-gara Torik, zikirnya Torik mulu kan. Torik mati, bukan Torik, si Zaid maksudnya. Nah, kalau ghalat ya, kita salah menyebutkan. Kita mau menyebutkan Muhammad, kesebut si Zaid. Seperti itu. Paham nggak bedanya? Misalnya bada, misalnya ini ya. Jadi kalau bada kedua-duanya benar, bada itu kedua-duanya benar, tapi yang satu lebih bagus dari yang lain. Kalau nisyan yang benar cuma satu, ya. Kalau ghalat yang benar cuma satu, itu bedanya. Nah, yang bada ini agak ya, tersebut oleh kita. Misalkan anti kasyamsi, ya, atau langsung aja lah anti syamsun. Engkau seperti matahari. Terus kita pikir kan, wah kalau perempuan itu seperti matahari, panas, dia suka marah-marah, berarti nggak jadi badrun aja, seperti purnama. Anti syamsun, badrun, itu namanya bada. Awalnya kita mau dia sebagai syamsun, tapi pengen dirubah menjadi bada, jadi badar. Maka ini namanya badal bada. Nah,
Kemarin siapa yang apa namanya khatam duluan pas itkon 2 misalkan? Siapa yang khatam duluan pas itkon 2? Ajib. Misalkan kita sebut ya Ajib. Misalkan anggap aja jangan Ajib dulu. Misalkan Salimat. misalnya Imad. Imad. Setelah beberapa saat perasaan bukan Imad tapi si Azib. Berarti yang hafal duluan Imad Azib gitu. Nah, itu namanya badal nisyan. Kalau lupa, kalau salah sebut namanya badal ghalat. Nah, kalau itu badal salah sebut. Ya, pengennya nyebut A kesebut B. Nah, kalau badal bada ya semuanya bisa gitu. Mau kita nyebutkan Samsun atau Badrun bisa, tapi gara-gara si Badrun lebih bagus dari si Samsun, kita ganti si Samsun ini menjadi Badrun seperti itu. Itu namanya badal. Ya. Nah, kita ke kitabnya. Ya, kita cepat aja ini udah. Babu na'at yang pertama, anak tu tabiun lil man'ut fi raf'ihi wa nasbi wa khafdihi, tadi sudah kita bahas ada 10, 4 dari 10 harus ikut ya. Wa ta'rifi wa tankirihi, aqulu qama Zaidun al-aqilu. Ya. Ini jadi naatnya, ra'aitu Zaidan al-aqila, maratu bi Zaidin al-aqili. Nah, kenapa lulali mengikut ke Zaidun, Zaidan dan Zaidi? Ya. Tadi kita sudah bahas ma'rifah itu ada 5. Ya, di sini 5 kan. Isim mutmar, ana, anta dan sebagainya. Terus ada isim mubham. Nah, isim mubham ini ada 2. Ada isim mausul dan ada isim isyarah. Jadi sama antara isim mausul sama isim isyarah atau isim mubham keduanya. Jadi keduanya disebut dengan isim mubham. Makanya di sini jadi 5. Tadi kan kita 6. Kenapa di sini 5? Isim isyarah dan isim mausul digabung jadi 1 namanya isim mubham. Kalau kita pisah tadi. Terus ada isim alladzi fihi al-alif wal lam, ya yang ada alif lam. Yang terakhir wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, yang diidhofahkan kepada 4 ini. Jadi kita sudah bahas. Wa nakiratu baris lainnya, kullu ismin syai'in fi jinsi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Kalau kita bilang misalkan, jadi hati-hati kalau berbicara, kita bilang misalkan ar-rajulu. Ya. Nah, ketika kita menyebutkan ar-rajulu karena ada alif lam ma'rifah, kita tahu ar-rajulu ini maksudnya siapa. Tapi kalau kita nggak tahu siapa si laki-laki itu, menyebutnya rajulun. Ya. Misalkan, wajah ar-rajulun min aqsal madinati. Laki-laki itu siapa? Siapa yang laki-laki yang datang? Nggak tahu kan, makanya rajulun, jangan pakai alif lam. Tapi kalau ja'a rajulu berarti ada siapa sih laki-laki itu, ada, tahu kita. Nah, makanya kalau laki-laki itu ismi syai'in fi jinsi la yahtassu bi wahidun akhar. Tidak khusus kepada satu orang tertentu. Makanya rajulun kan umum kan, bisa ke siapa saja bisa dimaksudkan. La yahtassu bi wahidun, tidak masuk ke satu orang tertentu. Tapi kalau ma'rifah ada alif lam, berarti hanya maksudnya satu orang tertentu saja, meskipun lafaznya umum. Nah, wa takribu kullu masalah ini kaidahnya saja. Yang bisa dimasuki alif lam, dia bisa dimasuki alif lam, dan ketika hilang alif lamnya itu dia nakirah. Ya. Coba sebutkan apa saja isim yang nakirah itu, pasti bisa dimasuki alif lam. Tapi menjadi nakirah ketika alif lamnya hilang. Seperti itu. Nah, itu hanya pendekatan saja, ini hanya membingungkan nanti kalau kita bahas yang lebar. Yang penting paham ya, yang ma'rifah mana, yang nakirah mana. Kalau masuk salah satu dari yang 6 itu ma'rifah, kalau bukan berarti nakirah. Babul atfi ini huruf ataf. Huruful atfi asyaratun, ada 10. Wa fa summa au am imma balalakin hatta, ya fi ba'dil mawadhi'. Wa fa summa au am imma balalakin hatta 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Ya, fa in utifat ala marfu'in rufi'at. Kalau yang di ma'tuf alaihnya itu marfu, maka ma'tufnya juga marfu. Kalau mansub ya mansub, kalau makhfud ya makhfud, ya majrur. Kalau majzum ya majzum, ikut juga seperti itu. Taqulu qama Zaidun wa Amrun. Ra'aitu Zaidan wa Amran, maratu bi Zaidin wa Amrin. Wa Zaidun lam yakum wa lam yakmut, seperti itu. Ya, kenapa di sini Zaidun lam yakum wa yakmut tidak langsung yakmut? Karena lam cuma bisa menjazamkan satu fiil. Makanya diulang lamnya seperti itu. Ya. Itu yang atau terus taukid atau kiru tabiun lil muakkadi fi rafihi, sama itu definisinya itu aja gitu. Tabiun lil man'ut, tabiun lil ma'tuf alaih, ya tabiun lil muakkad. Nah, ada yang bi alfadin ma'lumatin. Nah, ini namanya taukid maknawi. Nafsun, ainun, kullun, ajma'u, tawabi, ya, dan tawabinya. Akta'u ini sama dengan ajma'u ya. Akta'u, abta'u, absa'u. Jadi ja'al muslimuna akta'una, ja'al muslimuna abta'una, ja'al muslimuna absa'una, ja'al muslimuna ajma'una. Nah, selain dari kalimat-kalimat itu, nafsun, ainun, kullun, jami'un, kila, kilta, semuanya harus pakai dhamir di belakangnya yang kembali kepada si muakkad tadi. Ya. Taukid muakkad. Contoh qama Zaidun nafsuhu.
Ada domirnya kan. Nafsun, kenapa nafsun? Karena Zaidun. Coba kalau qamal muslimuna jadinya an fusuhu. Ya, kalau misalnya qamar rajulani an fusuhuma. Nah, ra'aitul qauma kullahu. Kenapa kullah bukan kullu, bukan kulli? Karena dia badal taukid dari qauma maftuh. Kalau ja'al qaumu kulluhum, marartu bil qaumi kullihim, seperti itu. Nah, marartu bil qaumi ajma'ina. Kalau ajma'in enggak perlu pakai domir-domir, seperti itu. Ikut aja langsung ya. Terakhir badal. Ya, idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu jami' arabi. Kalau suatu isim menggantikan isim yang lain atau fi'il menggantikan fi'il yang lain, maka namanya badal. Ada 4 ya, badal syai' min syai' atau kul min kul. Badal ba'du min kul, badal istimal, badal ghalat. Contoh, qama Zaidun akhuka. Ya. Berdiri si Zaidnya. Zaid itu kan saudaramu. Saudaramu namanya Zaid. Gitu. Makanya di sini menggantikan bisa. Akal tu raghifah satu. Aku makan roti sepertiganya. Ini namanya badal ba'du min kul. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Bermanfaat bagiku si Zaid itu ilmunya saja. Nah, ilmu kan bukan ba'du laisa ba'du min Zaid kan. Tapi kalau sulus sepertiga dari roti itu kan roti gitu. Nah, roh itu Zaidan al-Farasa ini yang badal ghalat tadi. Aku melihat Zaid, ternyata bukan Zaid, itu kuda ternyata. Nah, ini kan tadi contoh kita masih masuk akal ya. Roh itu Zaidan Amron gitu kan. Saya melihat Zaid, bukan Zaid si Amr. Nah, kalau ini dari manusia ke kuda gitu kan. Aratu antakuni. Engkau ingin mengatakan ra'aitul farasa. Ya, engkau ingin mengatakan ra'aitul farasa, mengatakan saya melihat kuda. Faghalita, tapi salah sebut. Fa'abdal tazaidan minhu. Lalu terganti lafaz faras ini dengan si Zaid ini. Nanti biasa dalam kehidupan kita dalam bahasa Indonesia juga sering kan. Latah nyebut sesuatu ternyata bukan itu maksudnya, tapi sesuatu yang lain seperti itu. Nah, itu ya bab tawabi'. Nah, tawabi' juga berlaku di mansubat, nanti juga berlaku di makhfudat seperti itu. Di majzumat pun bahkan ada yang berlaku seperti itu. Nah, sampai di sini paham apa itu amil nawasi dan tawabi semuanya? Ya. Ini nanti memahaminya ya harus dengan sering-sering banyak mencari contohnya di dalam kalimat. Ya. Misalkan yang lain, misalnya yang badal, yang paling sulit itu badal. Karena yang penting badal itu hilang salah satu dari dua yang contoh ini, itu tetap bisa menjadi jumlah yang sempurna. Ya, mau disebutkan koma Zaidun cukup ya, atau koma akhuka ya, koma akhuka cukup kan, saudaramu berdiri kan sudah cukup ya. Nah kebetulan si Zaid ini saudaranya kamu gitu. Yang disebutkan keduanya koma Zaidun akhuka. Nah, seperti itu. Sama tadi komal ustazu boleh, koma hasanun boleh. Kebetulan ustadznya Hasan, asalnya ustadz, karena kan seluruhnya. Makanya komal ustazu hasanun. Seperti itu. Paham? Oke, kalau ada pertanyaan nggak? Ini kita besok masuk mansubatul asma. Jadi kalau mansubatul asma kita nggak perlu bahas lagi khobar kana wa akhwatuha, nggak perlu lagi. Ismina wa akhwatuha nggak perlu lagi. At-tabi' lil mansub yang 4 ini nggak perlu dibahas lagi. Ini kan ada 15 ya. 1, 2, 3. Tiga, ini ada 2 ya, sama-sama 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yang kelebihan 1, 15, 16. Atau nanti ada yang dibagi 2. Ininya dihitung 1, hitung 2. Ini dihitung 1. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zona satu lagi yang hilang, zona 15. Nanti nggak semuanya dibahas intinya. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi terakhir? Cukup. Oke, kalau gitu kita tutup sampai di sini. Ya berarti sudah ada amil nasab, amil jazam, terus ada huruf atof, apalagi huruf-huruf tuh. Huruf taukid, ya, itu hafal semua. Nanti ketemu lagi nanti, misalkan apa ya yang mirip-miripnya. Hatta itu diambil nasab ada, ya, di huruf atof ada, nanti di huruf jar ada, di huruf jar. Tuh uniknya.
Makanya harus dihafal-hafal. Wa fa suma au am ima balalakin hatta huruf atof. Ya. An lan idan kailam but wa ma'iyah. Nah, itu namanya ambil nasab. Misalkan lagi lam lama alam alama, lam amar wa du'a, lan nahi wa du'a, itu namanya ambil jazam sampai ke 18-18-nya. Taukid ainun nafsun kila kilta kulun jami'un. Ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini, kita tutup. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.